Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aidin dan di sebelah saya rekan saya. Ya, saya Niko Akbar Prasetyo. Di sini kita akan menjelaskan materi basis data. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Oke, langsung saja kita masuk ke chapter 14, yaitu SQL operasi DML dan DDL. Apa itu DML? DML adalah DML atau Data Manipulation Language adalah inti dari SQL. DML adalah operasi dalam SQL yang sering digunakan dalam memanipulasi data. Statement DML sering dieksekusi saat melakukan operasi add atau insert, update, dan delete dari database. Suatu transaksi terdiri atas kumpulan statement DML yang membentuk suatu unit logik kerja. Berikut ini contoh menambahkan atau add record baru pada tabel menggunakan DML. Contoh pada tabel departemen ingin menambahkan row baru, yaitu seperti pada row contoh di atas, yaitu new row, lalu akan ditambahkan pada tabel departemen menjadi seperti itu. Berikut ini adalah sintak untuk menambahkan row baru dengan statement insert. Hanya satu baris atau row yang terinsert secara serentak dengan sintak ini. Saat insert baris atau row baru mengandung nilai-nilai untuk tiap kolom. Urutan nilai yang dimasukkan harus sesuai dengan urutan kolom tabel dan harus sesuai dengan tipe datanya. Berikut ini contohnya. Insert into department, berarti kita memasukkan ke tabel departemen, yaitu di kolom department ID, department name, manager ID, location ID, dan value-nya harus berurutan, yaitu 70 untuk department ID, public relation untuk department name, 100 untuk manager ID, 1700 untuk location ID. Masukkan untuk tiap nilai bertipe karakter dan date di dalam tanda petik satu atau single quotation. Berikut ini adalah cara insert baris atau rows dengan nilai 0. Ada kalanya untuk mengisi atau insert data hanya pada beberapa kolom saja. Artinya kolom yang tidak didefinisikan akan bernilai 0. Contoh berikut. Jika ingin menspesifikasikan nilai bernilai 0, maka keyword 0 dapat dimasukkan dalam klausa values. Mengcopy baris dari tabel lain. Operasi insert dalam memasukkan data baru dapat dilakukan insert data dari tabel lain dengan menggunakan operasi subquery. Jadi saya akan mengcopy dari tabel lain. Ya, berikut ini adalah contoh subquery. Dan jangan gunakan klausa values. Dalam subquery, nilai kolom harus sesuai dengan definisi kolom yang ditentukan. Berikut ini merubah atau update data dalam tabel dengan menggunakan DML. Contohnya di sini pada tabel employee, pada kolom department ID ada beberapa value yang diubah. Berikut ini adalah sintaknya. Pada bagian set, update pada lebih dari satu baris row kadang juga diperlukan. Berikut ini adalah update baris atau row dalam tabel. Jika ingin mengupdate pada spesifik row, maka klausa where harus disertakan dengan filter atau sebagai filter atau pembatas. Contohnya, jika ingin mengupdate keseluruhan row dalam tabel, maka klausa where dapat dihilangkan. Nah, jika menggunakan where, maka hanya satu row saja yang terupdate. Dan jika tanpa menggunakan where, maka seluruh tabel atau 22 row-nya semuanya akan terupdate menjadi value 110 pada kolom department ID. Update dua kolom dengan subquery.
Update juga dapat dilakukan pada lebih dari 2 kolom dengan menggunakan subquery. Contoh, update job ID dan salary agar sesuai atau match dengan employee ID 205 untuk employee ID 114. Menghapus atau delete record pada tabel dalam DML. Berikut ini pada tabel departemen, kita akan menghapus row finance dan value 100 itu. Berikut ini adalah sintak untuk delete. Gunakan statement delete untuk menghapus data row yang ada dalam tabel. Delete baris dalam tabel. Jika ingin mendelete pada row yang spesifik, maka kalau where harus diikutsertakan sebagai filter. Ya, seperti tadi, jika where-nya dihilangkan, maka seluruh row dalam tabel akan dihapus atau dihilangkan. Delete row berdasarkan tabel yang lain. Untuk menghapus atau delete data row dengan nilai yang berasal dari tabel lain dapat dilakukan dengan menggunakan subquery. Contoh, DML warning yang perlu diperhatikan dalam operasi DML, baik insert, update maupun delete adalah kondisi constraint dari tabel. Jika terdapat constraint antar tabel atau adanya primary key dan foreign key atau parents dan child, misal saat delete data, maka akan terdapat error. Tentunya pada kasus berikut ini, Anda tidak dapat mendelete row yang mengandung primary key yang digunakan sebagai foreign key pada tabel lain. Misal pada update, contoh, tidak terdapat adanya department ID sama dengan 55 sebagai primary key dari parent tabel tersebut. Oke, berikut ini adalah contoh kasus-kasus untuk SQL query DML ya. Berikut ini adalah contoh kasus-kasusnya ya, seperti itu ya. Saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.